kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara terjadi setelah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagian pembukaan memuat 4 alinea, di mana Pancasila terdapat di alinea keempat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 3 implikasi, yaitu implikasi politis, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional. Implikasi etis, yaitu menjadikan Pancasila sebagai sumber norma etik bernegara. Yang terakhir, implikasi yuridis, yaitu menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Berkaitan dengan implikasi yuridis dari Pancasila dasar negara, yakni sebagai sumber norma hukum bernegara. Hukum dasar negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah norma hukum yang bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan cita hukum atau kaidah penuntun bagi hukum Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa di antara unsur-unsur pokok kaidah fundamental. Makna Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Nagoro. Apabila orang memikirkan tentang Pancasila, maka yang dimaksudkan ialah Pancasila yang sungguh-sungguh merupakan dasar negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Darji Darmodi Harjo, Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, menurut Ketut Rinjin, Pancasila memiliki 3 pengertian sekaligus 3 tingkatan, yakni sebagai dasar negara yang bersifat abstrak universal, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif, sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret. Yang dimaksud dengan pengertian umum, abstrak dan universal adalah Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, di mana yang dimaksud setiap sila memiliki kata kunci seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang mana kata itu memiliki makna yang abstrak yang hanya ada dalam pikiran. Umum universal memiliki makna bahwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat saja berlaku dan dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini. Menurut Noto Nagoro ada 2 pedoman pelaksanaan, yakni pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif. Pancasila, dasar negara berisikan nilai-nilai umum yang abstrak universal yang bermakna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan di dalam negara dengan hakikat dari setiap sila Pancasila. Pelaksanaan objektif dan subjektif merupakan subjektifikasi yang bersifat objektif menjadi pedoman moral bagi negara, sedangkan subjektifikasi yang subjektif menjadi pedoman moral kenegaraan bagi masyarakat Indonesia. Pedoman subjektif dikatakan primer sebab jika ini terlaksana, maka pelaksanaan objektif dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Pedoman tingkat 2. Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif seperti tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 karena terdapat hubungan kasual organis antara Pancasila dan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Disebut kasual karena Pancasila dan pembukaan menjadi alasan adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan disebut organis karena adanya satu kesatuan yang bulat yang tidak terpisahkan. Pedoman tingkat 3. Sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus konkret, seperti yang terdapat pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Menurut Mahfud MD, dalam suatu kegiatan sosialisasi mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu sumber hukum material Indonesia. Dari sudut hukum, Pancasila menjadi dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi negara.
Jika ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dimintakan uji material kepada MK atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pedoman tingkat 2 dan 3, Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi dijabarkannya nilai-nilai Pancasila yang menjadi norma hukum di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari Pancasila. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Dalam pokok pikiran ini diterima paham negara persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama alinea 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sila kedua alinea 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila ketiga alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sila keempat alinea 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima alinea 2. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, merupakan tertib hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal fundamental negara, yaitu tujuan, bentuk, dan asas kerohanian negara, yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi penyusunan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertib hukum tertinggi dan faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Sesuai pendapat Noto Nagoro, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stats fundamental norm dalam bentuk tertulis dan memiliki kedudukan di atas Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila alinea 4 merupakan unsur pokok dari pembukaan UUD 1945. UUD ini memiliki dasar yang kuat dan sangat mutlak bagi berdirinya NKRI. Pembukaan UUD 1945 ini tidak dapat diubah sebab mengubah berarti mengubah NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, adanya tujuan negara yaitu melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, adanya UUD yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya bentuk susunan negara yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Yang keempat, dasar negara yaitu ketuhanan yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.